Pada persalinan dengan normal, maka ibu-ibu tidak bisa memilih tanggal kelahiran bayi. Antara persalinan secara normal dengan persalinan secara sesar, untuk jarak kehamilan selanjutnya tidaklah berbeda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Dengan saya lagi, Devi Febriani. Kali ini saya akan membahas perbedaan antara persalinan normal dengan persalinan secara sesar. Antara persalinan normal dan persalinan secara sesar pada prinsipnya adalah sama-sama ingin membantu menolong kelahiran bayi dalam kandungan, sehingga bayi lahir dengan selamat dan ibu dalam keadaan sehat. Tapi ada beberapa perbedaan antara persalinan secara normal dengan persalinan secara sesar. Apa saja Kak itu? Tonton sampai selesai ya. Yang pertama, proses pemulihan. Pada proses pemulihan pada persalinan secara sesar akan memakan waktu lebih lama dibandingkan dengan persalinan secara normal. Pada persalinan secara normal hanya membutuhkan pemulihan sekitar 1-2 minggu. Sementara pada persalinan secara sesar akan membutuhkan waktu relatif lebih lama sekitar 4-6 minggu. Yang kedua adalah masalah biaya yang dikeluarkan. Pada persalinan normal biayanya relatif lebih rendah dibandingkan dengan persalinan dengan operasi sesar. Tentu saja ini berdampak daripada lamanya hari rawatan yang akan dijalani pada ibu-ibu yang mengalami persalinan secara sesar. Pada persalinan secara normal hanya butuh waktu hari rawatannya 1-2 hari, sudah boleh pulang ke rumah. Sementara pada operasi sesar akan membutuhkan waktu untuk nginap di rumah sakit itu relatif lebih lama, sekitar 3-5 hari. Dan pada operasi sesar membutuhkan prosedur-prosedur tindakan medis yang lebih banyak dibandingkan dengan persalinan secara normal. Yang ketiga, daerah nyeri yang dirasakan. Pada persalinan secara normal, setelah bayi dilahirkan, maka kondisi rasa sakit yang dialami oleh ibu habis melahirkan itu tertuju pada daerah jalan lahir. Apalagi kalau seandainya ibu yang melahirkan secara normal dilakukan tindakan episiotomi atau terjadi robekan pada daerah jalan lahir yang membutuhkan penjahitan. Di sini lokasi rasa nyeri yang dirasakan oleh ibu dengan persalinan normal adalah di sekitar jalan lahir. Sementara kalau persalinan secara sesar, maka lokasi nyeri yang dirasakan oleh ibu yang melahirkan secara sesar adalah tertumpu pada daerah insisi atau sayatan daripada operasi tersebut. Tentu saja rasa nyeri ini berlangsung setelah efek pembiusan daripada operasi tersebut beransur-ansur hilang. Yang keempat adalah lapisan jahitan. Pada persalinan secara normal, jahitan akan dilakukan di daerah perineum. Itu kalau terjadi tindakan episiotomi atau terjadi robekan pada daerah perineum. Kalau tidak terjadi robekan pada perineum atau tidak terjadi episiotomi, maka lapisan ini tidak akan dijahit. Sementara pada tindakan operasi sesar, maka ada 7 lapisan yang akan dijahit, dimulai dari kulit, subkutis, fasia, otot, peritoneum, plika, dan juga otot myometrium. Dan 7 lapisan ini harus dijahit kembali. Yang kelima, memilih tanggal kelahiran bayi. Pada persalinan dengan normal, maka ibu-ibu tidak bisa memilih tanggal kelahiran bayi karena kita tidak bisa memprediksi kapan his atau kontraksi pada persalinan normal akan terjadi. Sementara pada persalinan secara sesar, maka ibu-ibu bisa memilih tanggal kelahiran tapi tidak bisa sembarangan. Jadi untuk memilih tanggal kelahiran pada operasi sesar harus mempertimbangkan umur kehamilan. Jadi umur kehamilan bayi yang bisa dilahirkan di luar kandungan itu sekitar 37-42 minggu. Jadi perkiraan
umur kehamilan 37 sampai 42 minggu, bayi sudah bisa beradaptasi di luar kandungan ibu. Yang kelima, pergerakan. Jadi pada proses persalinan dengan normal, maka ibu-ibu yang menjalani hal ini akan melakukan aktivitas pergerakan yang lebih leluasa dibandingkan dengan ibu-ibu yang menjalani secara sesar. Apalagi 2 jam setelah melahirkan secara normal, maka ibu tersebut akan dianjurkan untuk melakukan mobilisasi. Sementara pada ibu-ibu yang menjalani persalinan secara sesar, maka ini akan memakan waktu 24 jam bed rest di tempat tidur. Jadi hanya bisa miring kiri, miring kanan, kemudian berangsur-angsur untuk duduk, tidak boleh berjalan. Setelah 24 jam sampai efek pembiusannya itu mulai menghilang, maka ibu-ibu baru diperbolehkan untuk melakukan mobilisasi. Yang keenam, perdarahan dan infeksi. Pada persalinan secara sesar, resiko perdarahan dan infeksi cenderung lebih tinggi dibandingkan dengan persalinan secara normal. Tentu saja ini berdampak karena ada 7 lapisan perut yang akan disayat pada persalinan secara sesar. Apalagi di daerah-daerah uterus itu banyak sekali pembuluh darah, jadi risiko untuk terjadinya perdarahan lebih tinggi, terjadinya risiko infeksi lebih tinggi, dan trauma-trauma pada organ-organ abdomen pada persalinan seksio sesaria menjadi lebih tinggi dibandingkan dengan persalinan secara normal. Yang terakhir adalah waktu kehamilan selanjutnya. Antara persalinan secara normal dengan persalinan secara sesar, untuk jarak kehamilan selanjutnya tidaklah berbeda. Disarankan antara 18 sampai 24 bulan. Jarak ini dibutuhkan untuk proses pemulihan kesehatan ibu pasca melahirkan. Jadi dengan jarak 18 sampai 24 bulan ini memungkinkan untuk terjadinya pemulihan daripada organ-organ tubuh dan kesehatan ibu, sehingga meminimalkan terjadinya komplikasi pada saat kehamilan selanjutnya. Oke, demikian sedikit informasi dari saya. Terima kasih sudah menonton. Dukung channel saya dengan klik tombol like, komen, dan subscribe, dan tekan tombol lonceng yang berwarna abu-abu agar kamu menerima notifikasi setiap kali saya mengupload video terbaru. Terima kasih, sampai jumpa di video saya selanjutnya. Assalamualaikum.